wabarakatuh. Saat ini kita telah sama-sama merasakan dan mengalami pandemi global COVID-19. Di masyarakat banyak sekali beredar informasi-informasi yang tidak ada dasarnya secara ilmiah, kebanyakan berdasarkan asumsi. Tentu informasi seperti ini sangat menyesatkan. Tentu korbannya adalah masyarakat juga, dan tentu saja meresahkan. Saya mencoba berdiskusi dengan sahabat baik saya, Dr. Hasriza Ika Putra, MSc, spesialis anak. Ikuti obrolan kami. Insya Allah meluruskan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Bagus. Alhamdulillah baik. Bagus Mudah-mudahan saja, seorang juga baik. Aman, mudah-mudahan baik. Ya, malam ini saya sama Mas Riza ini mau ngobrol santai ya terkait pandemi yang sudah hampir setahun ya kita alami di negara kita ini. Kenapa kami anggap perlu? Karena banyak sekali saat ini informasi yang didapatkan oleh masyarakat gitu, sumbernya beraneka ragam. Tapi sayangnya beberapa itu dari informasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi ini betul. Kami berdua merasa perlu atau ikhtiar kami berdua gitu ya untuk mencoba memberikan informasi yang mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan ya, supaya masyarakat dapat informasi yang berimbang gitu. Berimbang dan valid ya. Valid. Nah, jadi benar-benar ya insya Allah pendapat kita ini kan sesuai dengan yang pernah kita pelajari ya, Mas. Bagus ya. Iya, nggak usah pakai Mas. Jadi, Mas. Bagus saja. Aduh, nggak enak aku dipanggil Mas tapi. Seperti biasa. Gitu ya. Jadi insya Allah pendapat kita ini sama dengan pendapat-pendapat guru-guru kita yang lain dan dokter-dokter yang lain juga yang berdasarkan berdasarkan sains ilmu kedokteran yang valid gitu ya. Kan kita udah belajar lama, udah belajar untuk menjadi dokter aja udah 7 tahun gitu ya. Belum lagi jadi tambah spesialis. Nah kan sangat disayangkan, apalagi kalau guru-guru kita sampai profesor itu lebih lama lagi belajarnya ya. Betul. Nah sangat disayangkan kalau masyarakat malah mendapat info yang sumbernya dari video 5 menit atau 10 menit, kemudian itu semua malah menghancurkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapat gitu. Jadi masyarakat mendapatkan info yang tidak valid dari sumber-sumber yang cuman video 5 menit atau 10 menit. Padahal sebenarnya kan itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada gitu. Iya, dan sebagai pembukaan mungkin kita kita di sini tidak berpihak pada satu kubu atau tidak ada kepentingan apapun. Jadi yang kita bicarakan memang insya Allah berdasarkan keilmuan gitu aja ya. Ya, betul. Jadi tidak terpengaruh oleh pandangan di luar dari pandangan kedokteran, tidak terpengaruh oleh pandangan politik atau pandangan ekonomi, pandangan sosial, pandangan kebudayaan, tidak ada. Jadi murni kita benar-benar berdasarkan pandangan ilmu kedokteran gitu. Ya. Nah, kita berdua sama-sama juga belajar pengetahuan Islam ya. Mas Bagus juga aktif di kegiatan-kegiatan Islam. Saya juga aktif di kegiatan Islam, tapi dalam memandang ilmu kedokteran kita murni berpijak pada referensi ilmiah yang ada gitu. Oke. Kita masuk topik pertama ini ya, tentang pandemi ini kan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya, namanya penyebabnya COVID-19 terkenalnya. Iya, betul. Gimana menurut Mas Riza tentang si COVID-19 ini?
Siapa sih dia? Nah, gitu. Kan banyak yang banyak yang berkata ini adalah rekayasa atau tidak benar seperti itu ya. Tetapi faktanya memang terjadi pandemi ini gitu. Pandemi ini nyata, real terjadi. Yang sakit itu jumlahnya nyata ada. Kita selaku tenaga kesehatan itu menyaksikan sendiri gitu. Jumlah kematiannya meningkat. Nah, kalau seandainya rekayasa, jadi kematian yang meningkat dari tahun sebelumnya itu penyebabnya apa? Nah, penyebabnya apa kalau bukan COVID? Kan? Kalau seandainya penyebabnya biasa, dikatakan penyebab biasa, sama penyebab kematian biasa. Loh, kenapa peningkatan angka kematiannya begitu drastis? Nah, ini kan menjadi tanda tanya. Ini kan fakta yang nggak bisa kita bantah. Mau dibantah bagaimana coba? Orang jumlah yang meninggalnya memang naik drastis. Kalau dia hanya mengikuti angka kematian rata-rata, ya mungkin bisa meningkat tiap tahun, bisa meningkat. Tapi kan meningkatnya hanya sedikit. Ini kan tidak drastis. Jadi pasti ada sesuatu kan di situ. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ini memang dunia sedang dilanda wabah. Karena wabahnya ini sifatnya mendunia, kemudian wabah ini sifatnya menular dari satu manusia ke manusia lain secara langsung. Kemudian juga wabah ini menyebabkan angka kematian yang melonjak drastis. Ya. Jadi karena 3 syarat itu, syarat pertama, melanda dunia, bukan hanya satu negara, tapi dunia. Syarat kedua, wabah ini menular dari manusia ke manusia langsung. Nah, syarat ketiga, menyebabkan kematian yang meningkat. Karena 3 syarat ini, maka WHO menetapkan bahwasanya wabah COVID-19 ini statusnya adalah pandemi. Jadi bukan wabah biasa, tapi pandemi. Pandemi harus ada 3 syarat itu tadi. Dan ini sudah karena terpenuhi. Ada 3 syarat itu. Terpenuhi 3 syaratnya, makanya statusnya naik jadi pandemi. Bukan epidemi lagi, bukan endemi lagi, tapi pandemi. Gitu. Betul. Dan si coronavirus sendiri juga bukan virus yang baru gitu ya. Coronavirus itu udah virus lama. Nah, virus yang sudah lama ada. Gimana? Nah, coronavirus itu virus yang lama memang tapi perlu kita garis bawahi, corona itu adalah nama umum, bukan nama khususnya, tapi nama umum. Kalau yang namanya coronavirus itu ditemukan tahun 1967. Tapi coronavirus yang mana gitu. Jadi coronavirus itu kan terbagi-bagi. Ada kalau dalam istilah kedokterannya atau istilah taksonominya, istilah biologinya, ada genusnya, ada spesiesnya, ada variannya kan gitu. Yang ditemukan tahun 67 itu adalah genus-genus tertentu, ada yang namanya genus alfa, genus beta dan sebagainya. Itu memang sudah lama. Itu semua namanya coronavirus. Nah, jadi gampangnya gini, coronavirus itu sama seperti nama sebuah bangsa. Bangsanya apa? Bangsa Indonesia gitu kan. Nah, bangsa Indonesia itu kan terbagi-bagi lagi menjadi suku-suku kan. Ada suku Minang, ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada suku Bugis, ada suku Papua. Kan bangsa Indonesia terbagi-bagi menjadi suku lagi gitu. Nah, nanti suku ini kan terbagi lagi jadi marga-marga. Suku Batak ada marganya sendiri lagi kan. Ada marganya Lubit, marganya macam-macam. Nanti suku misalnya suku Bugis ada marga-marganya juga mungkin. Nah, dulu saya tugas di Maluku, ada marga-marganya juga mereka gitu. Jadi terbagi-bagi. Nah, sama seperti itu, corona itu nama umumnya. Corona itu misalnya adalah bangsa Indonesianya. Yang ditemukan tahun 67 dulu adalah suku corona, tapi suku yang misalnya kita anggap aja, misalnya ya, kita anggap suku Aceh misalnya gitu ditemukan. Jadi yang suku alfanya itu, genus alfa yang ditemukan tahun 67 itu, alfa, beta, dan sebagainya. Nah, jadi kalau dikatakan corona kan sudah ditemukan lama, iya betul, corona itu sudah ditemukan lama, tapi genus yang mananya? Genus yang tadi itu, yang alfa, beta itu, ada 4 genus. Nah, genus-genus ini itu yang menyebabkan flu pada manusia gitu ya. Bukan influenza, maksudnya pilek pada manusia, gangguan sistem pernapasan yang bisa sehat sendiri itu. Nah, itu yang ditemukan yang dulu itu.
Tetapi yang ditemukan sekarang ini adalah suku yang lain lagi gitu. Namanya SARS-CoV-2, beda lagi. Itu yang sekarang tahun 2019 ditemukan. Nah, bukan cuma 2019, ada lagi tahun 2002 dulu ditemukan juga suku yang baru pada tahun 2002. Itulah SARS-CoV-1 yang menyebabkan penyakit SARS tahun 2002 dulu. Kemudian tahun 2012 ditemukan lagi suku yang lebih baru lagi, namanya MERS-CoV, menyebabkan sakit MERS di daerah Timur Tengah tahun 2012. Semua itu corona gitu. Tapi hanya corona SARS yang baru ditemukan tahun ya, COVID-nya itu kan corona SARS-CoV ya. Ya. Nah, jadi SARS-1 ditemukan 2002, itu corona juga. MERS tahun 2012 ditemukan corona juga gitu. Nah, yang 2019 ini SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19 atau COVID-19 itu masuk ke dalam bangsa corona juga gitu. Dan ya virus itu kan dia terus bermutasi gitu ya, untuk ya, kelangsungan hidupnya gitu ya, mudahnya. Iya, bermutasi ya, memang sifatnya makhluk hidup kan selalu berubah ya. Selalu seolah-olah dalam tanda kutip berevolusi gitu loh. Nah, ini hati-hati kata itu evolusi ya. Iya, nah sifat makhluk hidup itu dia selalu menyesuaikan, selalu berubah agar dia tidak punah kan begitu ya. Nah, begitu juga baik kita ingatlah pelajaran seleksi alam dan sebagainya kan. Jadi virus juga begitu kan. Kalau dia selalu berubah supaya dia tetap eksis gitu. Nah, berubahnya dengan cara apa? Dengan cara mutasi. Nah, jadi coronavirus yang dulu itu bermutasi pada tahun 2019 berubah menjadi SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini. Jadi clear ya, SARS-CoV-2 baru ditemukan tahun 2019, bukan dulu-dulu. Yang dulu memang corona, tapi corona jenis yang lain. Semuanya itu tergabung dalam kelompok virus corona namanya. Jadi masyarakat jangan dikacaukan, kita harus jelas dulu dasar-dasarnya ini. Dan karena virus itu makhluk hidup atau setengah hidup, manusia nggak bisa ya bikin ya. Manusia nggak bisa dibuat. Hebat sekali. Virus itu adalah makhluk. Nah, makhluk. Ya memang dikatakan setengah makhluk hidup ya, karena di luar, kalau dia tidak berada di dalam sel hidup, kalau dia tidak berada di dalam sel hidup, atau dalam arti kata dia berada di luar sel hidup, dia tidak bisa berkembang biak. Sel inang. Jadi sama seperti benda. Ya, tapi kalau dia masuk ke dalam sel hidup, nah dia bisa berkembang biak. Jadi dia punya sifat ciri-ciri makhluk hidup ketika dia masuk ke dalam sel hidup. Nah, jadi dia termasuk makhluk, termasuk makhluk Tuhan, makhluk hidup Tuhan gitu ya. Nah, kalau dia di dalam sel hidup, artinya manusia tidak bisa membuat virus ya, dari pasir ditambah bahan apa jadi virus, itu nggak bisa. Manusia tidak bisa membuat itu, membuat jadi satu virus jadi, gitu nggak bisa. Nah, karena dia makhluk, sama seperti manusia tidak bisa membuat ayam. Nggak bisa kan kita buat ayam, gimana coba caranya? Mau dari bahan-bahan apa kita buat ayam? Nggak bisa kan? Sama, kita juga nggak bisa membuat kucing kan? Bisa. Sama, virus itu juga makhluk kayak gitu. Jadi tetap manusia nggak bisa membuat virus. Gitu. Dia berkembang biak dan bermutasi sendiri. Sama seperti ayam, dia berkembang biak sendiri, dia bertelur sendiri. Sama seperti kucing, dia berkembang biak sendiri, beranak sendiri, dan beradaptasi atau berevolusi sendiri, mengalami mutasi sendiri juga. Begitu. Jadi betul sekali pertanyaannya ini, Mas Bagus. Jadi yang sering masih kacau di masyarakat kita gitu. Karena dikira itu kan ini bisa. Virus diciptakan negara mana gitu ya. Jadi iya, nggak bisa. Virus itu adalah makhluk Tuhan. Yang bisa menciptakan adalah Tuhan. Allah yang bisa menciptakan. Insya Allah obrolan kita lanjutkan di bagian kedua mengenai cara kerja sistem kekebalan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.